Oke, seperti yang kita tahu, Disney Pixar belakangan ini sedang mengalami masalah yang cukup serius di bidang animasi mereka. Pada tahun kemarin, Pixar merilis dua film terbarunya, yaitu Turning Red dan juga Lightyear, yang mana kedua film tersebut menjadi awal dari masalah besar yang dialami oleh studio legendaris ini. Turning Red memiliki konsep cerita yang unik dan terbilang cukup bagus, tapi sayangnya film ini tidak mendapatkan respon yang baik dari para audiens. Sedangkan untuk Lightyear, terlepas dari masalah mengenai isu LGBT di dalamnya, tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu film Pixar dengan premis yang cukup menarik, namun dengan eksekusi yang sangat buruk. Sejak saat itu, respon orang-orang terhadap studio ini menjadi berubah sangat drastis, hingga orang-orang yang dulunya suka terhadap studio ini akhirnya mulai merasa jengah dan seperti sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap studio Pixar. Nah, tentu respon negatif dari para penonton ini pastinya bakal mempengaruhi film animasi terbaru buatan Pixar yang akan rilis pada bulan Juni nanti, yaitu Elemental. Nah, masalah yang dialami oleh studio Pixar belakangan ini membuat film tersebut seperti mendapatkan respon yang kurang begitu bagus dari para penonton. Bahkan sejak awal pengumuman dan perilisan poster dari film ini, gue nggak menemukan adanya orang yang menantikan perilisan film Elemental. Rasanya film ini seperti dianggap gagal sebelum perilisannya dan nasibnya akan berakhir seperti film Strange World. Nah, memangnya apa sih yang membuat orang-orang tidak begitu mengantisipasi perilisan film ini? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan masalah Pixar? Well, yes, but actually masih ada masalah lain yang membuat film ini tidak begitu dinantikan oleh para audiens. Faktor pertama, film ini disutradarai oleh seseorang yang sudah bekerja cukup lama di studio ini, yaitu Peter Shawn. Beliau sendiri sudah berada di studio Pixar cukup lama dan ia memiliki andil yang cukup besar dalam pembuatan beberapa karya terkenal milik studio ini. Salah satunya adalah ia menyuarakan karakter Emil, yaitu saudaranya Remy dari film Ratatouille. Selain itu, ia juga telah membuat sebuah karya dalam bentuk short animation yang berjudul Party Cloudy. Nah, meskipun Peter Shawn telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam studio Pixar, tapi tidak bisa dipungkiri kalau beliau pernah membuat salah satu film yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai film terburuk dan tergagal yang pernah dibuat oleh studio ini, yaitu The Good Dinosaur. Nah, kemungkinan besar ini jugalah yang merupakan salah satu faktor yang membuat film Elemental menjadi tidak begitu dinantikan oleh para audiens. Karena percayalah, apabila suatu sutradara yang terkenal karena telah membuat karya-karya yang bagus, namun ketika ia membuat satu karya saja yang tidak sebagus karya-karya sebelumnya, pastinya ini bakal mempengaruhi pandangan beberapa penonton terhadap karya-karya berikutnya. Nah, walaupun begitu, gue pribadi dan beberapa orang pun juga sebenarnya masih memiliki harapan yang cukup tinggi terhadap film ini. Karena melihat dari karya yang pernah dibuat oleh Peter Shawn, yaitu Partly Cloudy, rasanya film Elemental seperti merupakan versi panjang dan lebih luas dari karya pertamanya. Bisa diibaratkan kalau film Elemental merupakan impiannya selama ini. Tentu dengan anggapan tersebut, pastinya beliau akan memberikan effort yang sangat besar dalam menggarap karya yang satu ini. Nah, faktor kedua yang membuat film ini kurang dinantikan oleh para audiens adalah dari premis yang ditawarkan. Pada saat proyek animasi ini diumumkan, satu-satunya hal yang bisa kita ketahui mengenai animasi ini adalah film Elemental akan menceritakan kisah romansa antara kedua elemental yang berbeda, yaitu api dan juga air. Sebuah premis yang sebenarnya cukup menarik, tapi untuk sebuah studio yang telah memberikan berbagai karya dengan premis yang jauh lebih revolusioner, jelas film Elemental terkesan seperti usaha yang kurang begitu niat. Dan faktor terakhir yang membuat film ini tidak dinantikan oleh para audiens adalah dari perilisan teaser pertamanya. Harus diakui bahwa teaser pertama yang ditunjukkan oleh Pixar mengenai film ini terbilang kurang menarik. Harusnya suatu teaser ataupun trailer bisa memberikan rasa penasaran terhadap para penonton agar mereka ingin segera menonton film tersebut. Tapi sayangnya, Pixar gagal memenuhi syarat tersebut dalam perilisan teaser pertamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, dalam teaser yang berdurasi 1,5 menit ini, kita ditunjukkan dengan dunia dari kartun Elemental yang dipenuhi dengan berbagai karakter yang memiliki elementalnya masing-masing. Nah, lalu di manakah letak masalahnya pada teaser ini? Well, masalah ini berasal dari desain karakternya dan juga dunianya. Untuk desain karakternya sendiri, beberapa orang beranggapan kalau desain karakter pada film ini tidak begitu menarik. Bahkan ada yang menganggapnya cukup jelek. Harus gue akui, ketika gue pertama kali melihat teasernya, gue juga memiliki tanggapan yang sama. Gue merasa kayak ada yang kurang aja gitu pada desain karakternya. Memang ini merupakan opini yang cukup aneh, namun
Namun ya namanya juga impresi pertama, jadi wajar aja gitu kalau misalnya kita memiliki pemikiran seperti ini. Karena ketika gue melihat kembali teasernya, gue merasa kalau desain karakternya nggak seburuk yang awalnya gue kira. Nah, untuk masalah kedua dari teaser ini adalah dunia dari kartun ini yang terasa seperti tiruan dari animasi Zootopia. Seperti yang kita tahu, dunia Zootopia menawarkan kita dengan dunia di mana para hewan dari berbagai spesies bisa hidup berdampingan. Hal ini sepertinya juga diaplikasikan pada film Elemental lewat teaser yang mereka tunjukkan. Tentu dari sini, pastinya ada beberapa orang yang beranggapan bahwa film ini terkesan kurang kreatif dan juga malas karena film ini seperti sudah mengambil suatu konsep yang sudah ada. Nah, tapi untungnya, masalah yang ada di teaser pertama bisa sedikit diperbaiki pada trailer pertamanya. Trailer yang rilis pada tanggal 28 Maret ini menunjukkan beberapa hal baru yang membuat gua dan mungkin beberapa orang akhirnya mulai tertarik pada film Elemental. Nah, satu hal baru yang membuat gua akhirnya mulai tertarik pada film ini adalah dari kata-kata ini. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. Yes, elemental yang berbeda tidak boleh saling berhubungan. Suatu aturan dalam dunia animasi ini yang bakal segera dieksplor dan dipatahkan. Dari kalimat ini saja, kita harusnya sudah langsung bisa memiliki bayangan bahwa film ini bakal mengangkat tema hubungan romansa antar dua individu yang berasal dari background yang berbeda. Konflik pada animasi ini bisa diibaratkan seperti dua orang yang berasal dari ras atau suku yang berbeda ingin menjalin hubungan dan berusaha untuk menunjukkan kepada salah satu orang tua dari kedua belah pihak untuk merestui hubungan mereka. Nah, selain dari konflik percintaan antara kedua individu yang berbeda, animasi ini sepertinya juga akan menjelajah aturan utama pada dunia dari kartun tersebut untuk menunjukkan bahwa meskipun mereka merupakan individu yang berbeda, namun mereka juga masih memiliki kesamaan yang membuat mereka tidak jauh berbeda antar satu sama lain. Yes, it's a Romeo and Juliet story. Memang sebenarnya premisnya sendiri nggak wow banget, tapi ya setidaknya gue cukup tertarik lah dengan animasi ini. Belum lagi dengan desain-desain karakter baru yang mereka tunjukkan yang menurut gue pribadi jauh lebih menarik ketimbang pada teaser pertamanya. Terutama desain-desain dari para warga elemental api. Sumpah, gue suka banget sih sama desain mereka. Tapi sayangnya, kemunculan dari trailer ini nggak sepenuhnya membuat film Elemental mulai dinantikan oleh para audiens. Gue melihat masih cukup banyak orang yang sangat tidak tertarik pada film ini dikarenakan premis yang ditawarkan terkesan biasa banget. Gue pribadi menyetujui pendapat tersebut, namun setidaknya gue masih memiliki sedikit rasa tertarik pada film ini. Nah, pertanyaan terbesar saat ini mengenai film Elemental adalah apakah ini bakal menjadi awal kebangkitan dari studio Pixar atau ini bakal menjadi kematian dari studio ini. Karena gue sempat mendengar sebuah rumor yang mengatakan bahwa kalau film Elemental nggak sukses, ada sebuah kemungkinan bahwa Pixar bakal mengalami nasib yang sama seperti Blue Sky Studio. Dan gue yakin pasti banyak dari kalian sudah tahu apa yang terjadi pada studio tersebut. Nah, pertanyaan ini bakal terjawab ketika film ini akan rilis pada tanggal 26 Juni nanti. Jadi untuk sekarang kita hanya bisa menunggu saja dan berharap bahwa film ini bisa memenuhi dan bahkan melampaui ekspektasi kita. Jadi ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian menantikan film ini atau kalian merasa tidak begitu tertarik pada film Elemental? Apakah film Elemental bakal menyelamatkan Pixar atau malah justru akan membunuhnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!